Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya boleh menyapa saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat. Amin. Karena kita punya tujuan yang mulia bersama-sama dengan Tuhan, yaitu menyelesaikan amanat agung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat perkembangan yang terjadi sampai hari ini, banyak yang timbul pertanyaan dalam diri setiap orang. Kenapa hal ini terlalu lama terjadi? Dan saya percaya mungkin ini pertama kali yang pernah kita alami dalam hidup kita. Setiap orang pasti yang namanya kehidupan punya pergumulan, punya masalah, atau yang disebut juga namanya dengan penderitaan. Penderitaan dan pergumulan, masalah bisa datang dalam berbagai hal. Contoh, bisa saja masalah itu berbicara tentang keuangan kita, bisa saja masalah itu berbicara tentang keluarga kita, tentang kesehatan kita, tentang hubungan dengan sesama. Mungkin juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan yang terjadi. Sewaktu persoalan, masalah, atau penderitaan datang dalam kehidupan seseorang, berbagai macam respon pertanyaan mulai timbul. Saya beberapa kali berdialog dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Terkadang timbul pertanyaan, apakah Allah mampu menyelesaikan masalah ini? Atau Allah tidak mau? Atau Allah mau tetapi tidak mampu? Atau memang Allah tidak mampu dan dia tidak mau? Atau Allah memang mampu dan mau, tetapi kenapa sampai hari ini persoalan dan masalah ini tidak berakhir? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita percaya Allah mampu dan Allah mau menyelesaikan semua yang terjadi. Tetapi kedaulatan itu bukan ada di tangan kita, tetapi di tangan Allah. Kedaulatan itu kapan waktunya dia untuk mau menyelesaikan semuanya. Amin. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Penderitaan adalah hal yang lumrah dan bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita melihat sisi-sisi positif dari persoalan, masalah, dan penderitaan yang kita alami. Amin. Justru melalui pergumulan kita dapat merespon penderitaan itu dengan benar. Saudara boleh buka firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Kita akan belajar. Ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Penderitaan adalah sesuatu kenyataan, saudara. Penderitaan adalah sesuatu yang real. Penderitaan adalah sesuatu yang harus kita hadapi, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Firman ini tidak berbicara soal penderitaan dalam arti umum, saudara. Firman ini berbicara tentang nyala api siksaan yang dikobarkan oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Pada zaman itu, banyak orang percaya di kala itu mati syahid dengan pergumulan penderitaan yang sangat berat. Banyak wanita-wanita yang jadi janda pada kala itu. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu pada waktu itu. Banyak orang-orang percaya yang hidup di kala itu dikejar, diburu, diintimidasi, bahkan dipenjarakan. Dan tidak sedikit, banyak dari mereka yang dibunuh karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jangan kamu heran dengan apa yang terjadi. Tanggapilah penderitaan sebagai suatu kenyataan di dalam hidup kita.
kita harus paham bahwa penderitaan dan pergumulan adalah hal yang biasa terjadi. Ini juga adalah hal-hal yang juga dialami oleh orang-orang yang telah terdahulu dari kita. Bahkan ratusan ribuan tahun yang lalu, hal-hal seperti ini kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi juga di masa kita saat ini. Kita tidak boleh hanyut dengan namanya kesedihan. Kita tidak boleh hanyut dengan yang namanya tekanan di dalam hidup, intimidasi. Kita tidak boleh hanyut dalam hal kekhawatiran, ketakutan, bahkan putus asa. Karena sebagai orang percaya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus menghadapi kehidupan ini sebagai seorang pejuang dan kita harus tetap tegar, harus tetap berjuang. Ayat 13 dari 1 Petrus 4 ini mengatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita mendatangkan yang namanya sukacita. Maksud ayat ini adalah saudara dan saya harus tetap bersyukur di dalam penderitaan. Penderitaan menciptakan sukacita yang besar. Penderitaan oleh sebab kebenaran. Seperti di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Bagaimana Paulus mengalami penderitaan oleh kebenaran, tapi dia tetap bersukacita. Demikian juga saudara dan saya hari-hari ini. Dengan apa yang terjadi di sekitar kita, kita tetap bersukacita. Amin saudara. Tetap bersukacita. Ayat 14 mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Berbahagialah orang yang menderita karena nama Kristus. Tuhan Yesus menawarkan pertolongan seperti yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ia memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, memberikan pembelajaran, memberikan keringanan atas beban yang kita pikul dan rasakan dan hadapi ini. Jadi saudara dan saya tidak sendiri di dalam kehidupan ini. Karena Dia berjanji kepada kita juga menyertai kita bahkan sampai kesudahan zaman ini. Respon yang benar dalam penderitaan mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Karena penderitaan adalah jalan bagi kita untuk dimurnikan di dalam Tuhan. Amin. Ayat 15 mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi saudara tidak boleh menderita sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, melanggar tata krama, norma-norma yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kita tidak boleh menderita karena kita melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak berguna. Tetapi justru ada penderitaan yang harus kita hindari, kata firman Tuhan. Apa saja itu? Jangan kamu menderita karena jadi pembunuh, atau menderita sebagai pencuri, penjahat, pengacau. Ini hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan engkau menderita karena hal ini. Amin. Kita harus hidup benar, saudara. Kalau saja kita menderita oleh sebab kebenaran, tentu dapat memuliakan Allah. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau hari-hari ini kita banyak berdiam diri, sebagai orang percaya sekalipun ada kuasa di dalam nama Yesus, saudara dan saya juga harus berhikmat. Kalau ini anjuran dari pemerintah, kita belajar taat dengan pemimpin kita. Kita juga mengikuti aturan yang berlaku di daerah kita, di negara kita, di bangsa kita. Ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai,
dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara bisa bayangkan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi berbahagialah saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak penting saudara bagaimana caranya Tuhan panggil kita. Banyak hal yang terjadi. Tapi kehidupan bersama Tuhan tidak dilihat dari kematian seseorang. Asalkan kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, tentu kita akan mendapat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak saja di kehidupan ini, maupun di kehidupan kekal bersama-sama Dia kelak. Di ayat 19, saudara, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi dalam hal ini saudara dapat saya simpulkan 3 hal. Yang pertama, semua penderitaan yang kita alami pasti seizin Tuhan. Tidak suatu kebetulan. Saudara harus ingat ini. Kalau Tuhan izinkan, berarti Dia mengamati saudara dan saya. Dia peduli dengan saudara dan saya. Berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak selamanya orang benar, kata firman Tuhan, jatuh tergeletak. Karena Tuhan akan menolong dan menopang kita. Yang ketiga, penderitaan adalah sarana untuk kita percaya dan berserah serta berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Pandemik yang diizinkan oleh Tuhan COVID-19 ini tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru ini alat untuk kita dekat kepada Tuhan. Ini justru alat penuaian bagi jiwa-jiwa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Kita melihat lewat pandemik ini akan banyak orang berseru kepada Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini saatnya bagi saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi hari-hari ini Tuhan sedang membangun gerejanya di rumah-rumah. Tuhan sedang membangun menara-menara doanya di rumah-rumah. Tuhan sedang membangun hubungan yang lebih intim lagi, memulihkan segala sesuatu dalam rumah tangga kita. Untuk itu saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan ini, tentu Tuhan punya tujuan dan maksud dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang kebetulan sebagai kami orang percaya. Penderitaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Penderitaan adalah sarana untuk kami percaya, berserah, berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan mereka. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kalau seandainya mereka hidup dalam kekhawatiran hari-hari ini, angkat kekhawatiran mereka. Mereka hidup dalam ketakutan, jumpai mereka Tuhan. Bahkan kalau ada yang dirasakan Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka, hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berkata, hai COVID-19, diam dan tenanglah. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau berkatakan, hai resesi global, kami mau berkata diam dan tenanglah. Terima kasih Bapak, kami percaya. Ini waktunya nama-Mu dipermuliakan. Ini waktunya kuasa-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.